semua, perkenalkan nama saya Della Keiza Zahra yang akan bantu kamu untuk kenal lebih dalam tentang Gedung Juang 45 Jakarta. Kalau kamu tertarik dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka museum ini merupakan salah satu destinasi yang wajib untuk kamu kunjungi. Kenapa? Karena di dalam museum ini menyimpan beragam catatan sejarah mengenai peristiwa-peristiwa menjelang kemerdekaan. Penasaran dengan sejarahnya? Yuk simak lebih lanjut! Awalnya, Gedung Juang 45 Jakarta sendiri adalah sebuah hotel yang dibangun oleh seorang pengusaha Belanda bernama Spumper pada tahun 1938. Dan awalnya, hotel ini berfungsi sebagai tempat singgah khusus bagi para pejabat tinggi Belanda, pengusaha asing, dan pejabat pribumi. Kemudian, pada tahun 1942, ketika masa pendudukan Jepang, gedung ini diambil alih oleh Sendenbu atau Departemen Propaganda yang dimana mereka mengumpulkan para pemuda Indonesia untuk diberikan pembelajaran terkait politik dan juga dibina. Sebenarnya, pada awalnya tujuan mereka dikumpulkan di sini adalah demi kepentingan Asia Timur. Namun, kemudian pembelajaran yang diberikan justru dibelokkan oleh guru bangsa Indonesia yang dimana mereka memberikan pembelajaran terkait semangat perjuangan kemerdekaan. Dan kemudian tempat ini dikenal sebagai markas pemuda anti kolonial. Tokoh pemuda tersebut diantara lain ada Soekarni, Wikana, Khairul Saleh, A.M. Hanafi, Adam Malik, dan masih banyak lainnya. Atau tokoh pemuda tersebut memiliki julukan yang dinamakan sebagai Pemuda Menteng 31. Dan mereka adalah aktor utama di balik peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menculik Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mendesak mereka memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia karena sedang terjadi kekosongan kekuasaan oleh Jepang, serta mereka ingin memastikan bahwa hasil dari kemerdekaan bangsa Indonesia bukan dari pemberian Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Hingga pada akhirnya, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pada tanggal 19 Agustus 1974, Gedung Menteng 31 ini diresmikan sebagai Museum Juang 45 oleh Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, yang sekarang untuk umum dan bisa teman-teman kunjungi di alamat di bawah ini. Nah, sekarang kita udah berada di depan Museum Juang 45 Jakarta dan langsung disambut oleh patung dada Soekarno dan juga Hatta. Kemudian lanjut ke sebelah kiri. Di sini terdapat koleksi telapak tangan wanita pejuang 45 dan penggigi pembangunan. Yuk kita masuk. Dan di sini kita langsung disambut oleh ukiran dinding yang berisikan Soekarno-Hatta dan pemuda Menteng 31. Lanjut, kemudian kita masuk ke dalam ruang perjuangan fisik dan diplomasi. Di sini terdapat sejarah dari pemuda Menteng 31. Di sebelah sini ada Khairul Saleh, Soekarni. Lanjut, di sebelah sini ada A.M. Hanafi dan juga Adam Malik. Lalu kemudian di sini juga diceritakan terkait sejarah singkat dari Menteng 31 itu sendiri. Kemudian di sini ada mini bangunan dari Gedung Juang 45 Jakarta. Di sebelah sini terdapat koleksi beberapa lencana dan kemudian dokumen-dokumen dari Khairul Saleh. Sebelum kita lanjut ke ruangan berikutnya, di sini saya ingin memberitahu bahwa di setiap sudut Gedung Juang 45 Jakarta sudah disediakan tanda panah seperti ini yang bisa membantu teman-teman ketika sedang berkunjung sehingga tidak nyasar dan storyline ketika teman-teman berkunjung sudah sesuai. Selanjutnya, kita beralih ke ruang proklamator.
yang dimana di sini kita bisa melihat terkait sejarah singkat tentang Jenderal Sudirman, lalu foto-foto yang berkaitan, dan di dalam kotak ini kita bisa melihat terkait market rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Kemudian beralih ke ruangan berikutnya, di sini kita bisa melihat terkait koleksi Tentara Republik Indonesia Pelajar, mulai dari perlengkapan ketika mereka perang, dan juga perlengkapan hidup seperti baju, tas, dan lainnya. Di sini juga ada figura yang berisi sejarah singkat tentang perjanjian berdasarkan sejarah dan kenegaraan secara diplomatik, yaitu Perjanjian Linggarjati, Renville, dan Konferensi Meja Bundar. Pada bagian ini, kita bisa melihat terkait koleksi-koleksi poster-poster propaganda ketika masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, kita berada di ruang masa Jepang. Bisa kita lihat di sebelah sini ada sejarah terkait pembentukan Tentara Pembela Tanah Air, dan di sini adalah seragam peta. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam ruang seputar proklamasi yang dimana berisikan terkait koleksi-koleksi diorama yang menceritakan rangkaian-rangkaian peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Di ruangan ini terdapat beberapa dokumentasi dan sejarah singkat terkait pertempuran Surabaya 10 November dan Bandung Lautan Api. Selanjutnya, kita berada di ruang penyatuan masa kedaulatan RIS. Di sini, kita bisa melihat koleksi replika Tandu Jenderal Sudirman. Dan di sebelah sini, kita bisa melihat peralatan perlengkapan persenjataan di masa lalu. Beralih ke ruang perjuangan menuju NKRI, ada lukisan PMI Tasikmalaya, peti penyimpanan persenjataan, dan koleksi kain serta pakaian pejuang Laskar Putri. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam salah satu ruangan terseru di dalam museum ini, yaitu ke dalam ruang imersif. Ayo kita masuk. Di dalam ruang imersif ini menceritakan berbagai sejarah terkait perjuangan bangsa Indonesia, dan sudah disediakan kursi untuk kita duduk dan menyaksikan secara tenang. Dan di sini kita juga bisa foto-foto yang instagramable banget loh. Selanjutnya, kita bisa keluar dari museum ini dan menyaksikan salah satu bagian yang terseru lainnya di dalam museum ini, yaitu terdapat koleksi mobil-mobil di sana yang akan kita saksikan sebentar lagi. Selanjutnya, di sini ada koleksi mobil pusaka atau heritage car atau mobil yang dipergunakan oleh Soekarno dan Hatta ketika sedang dalam masa jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden. Dan di sini terdapat dua koleksi kereta kencana yang bisa kita saksikan di luar Museum Juang 45. Ada yang warna merah dan ada yang warna hijau. Ternyata di dalam Museum Juang 45 terdapat perpustakaan. Yuk kita kepoin koleksinya ada apa aja. Selain perpustakaan, di sini fasilitasnya juga tergolong lengkap loh.
kegiatan Sum. Bisa nggak? Bisa dong. Nah, udah sampai deh. Gimana tadi jalan-jalan online-nya? Seru kan? Dapat kita simpulkan bahwa unsur kebudayaan yang paling menonjol di dalam Museum Juang 45 adalah sebagai sistem pengetahuan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dulunya gedung ini dijadikan sebagai tempat untuk para pemuda belajar terkait politik dan juga menyusun strategi menuju proklamasi kemerdekaan. Dan di zaman sekarang, tempat ini dijadikan sebagai ruang belajar bersejarah yang dapat dikunjungi oleh siapapun. Dari Pemuda Menek 31, kita bisa belajar bahwa kita sebagai pemuda harus memiliki rasa percayaan tinggi terhadap bangsa, serta jangan takut untuk memulai aksi. Dan di sini, saya juga sedikit memiliki pesan untuk para pemuda di luar sana bahwa untuk tetap terus peduli, berpikir kritis, dan juga jangan takut untuk mulai berkontribusi demi kepentingan bangsa ini. Merdeka!